Aksi, kembali lagi di podcast Aksi, Akbar dan Stickers baru Ulum Insight. Kali ini bersama saya Wahyuni dan juga teman saya Cindy Anissa Salsabila yang akan menjadi host dalam bincang-bincang santai kali ini yang akan mengusung tema menjaga kesehatan mental dan spiritual di era bulan Ramadan. Nah, Kak Cindy, kira-kira siapa sih narasumber yang luar biasa yang akan menemani bincang santai kita kali ini? Oke, di kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah pengajar yang sangat kompeten dan beliau ini adalah pengajar dosen di materi yang saat ini akan kita bahas. Jadi tentu saja beliau ini sangat luar biasa dan banyak sekali pengalamannya. Jadi langsung saja ya kita panggilkan beliau. Siapa sih Kak Yuni? Ya, beliau ini yang tidak asing, biasa kita panggil dengan Bu Erna. Nah, langsung saja ya Bu Erna, terkait materi menjaga kesehatan mental dan spiritual, apalagi di bulan Ramadan ini, sebenarnya apa sih Bu definisi yang sangat-sangat valid yang mudah kita pahami tentang apa itu kesehatan mental dan spiritual? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih adik-adik sekalian ya, saya sudah diundang di acara yang luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Bismillah ya, saya tidak salah menjawab gitu ya. Jadi sebenarnya kesehatan mental dan kesehatan spiritual itu dua hal yang saling terkait gitu ya, yang tidak bisa dilepaskan dari satu dengan yang lainnya. Yang pertama tentang kesehatan mental dulu. Kalau kita ngomong tentang kesehatan mental, maka kita akan berbicara terkait bagaimana seorang individu itu berpikir, mempersepsikan, kemudian bersikap, berperilaku gitu ya. Jadi kalau kita mengenal di dunia keperawatan ya dari sekalian ya, bahwa setiap orang yang dianggap sebagai pasien atau pasien ya katakanlah, itu selalu dikatakan dengan istilah holistik. Masih ingat ya, holistik, di mana ada bio, psiko, sosial, spiritual. Nah, demikian juga pada saat kita berbicara tentang kesehatan mental, maka itu juga yang akan kita bedah gitu ya, itu juga yang akan kita perhatikan. Kemudian kesehatan mental itu terkait dengan bagaimana kita berperilaku adik-adik, bagaimana kemudian kita bersikap, kemudian bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain sesuai dengan standar-standar yang ada gitu ya. Nah, kalau kondisinya sehat mental, berarti dia bisa produktif, bisa hidup secara harmonis dengan orang-orang, dengan lingkungan, kemudian dengan alam dan seisinya gitu ya. Kalau dikatakan gangguan, berarti nanti yang muncul adalah istilah-istilah ada depresi, ada kecemasan, kemudian ada gangguan yang sifatnya lebih mendalam lagi, seperti halnya asuhan keperawatan gitu ya, bisa jadi masuk di halusinasi, kemudian ada waham dan seterusnya. Tapi kalau kita ngomong terkait spiritual gitu ya, kalau spiritual lebih mengarah pada bagaimana kita berpikir adik-adik. Jadi bagaimana kita lebih mendalam untuk mengetahui tujuan hidup kita apa. Kemudian dari tujuan hidup itu nanti akan membentuk kita untuk step by step mencapai tujuan yang kita harapkan. Lebih detail lagi mengarah pada bagaimana seseorang berinteraksi dengan Tuhannya sesuai dengan keyakinannya gitu ya, sehingga nanti munculnya sehatnya orang secara spiritual, berarti hidupnya aman, damai gitu ya, kemudian bisa menyikapi segala sesuatu dengan tenang gitu ya, tidak gerusa-gerusu. Nah, kalau kondisi sakitnya biasanya merasa apa ya tujuan hidup saya gitu ya. Kok saya merasa hampa gitu ya. Gini amat hidup saya. Nah, itu spiritual. Jadi bisa dibedakan ya bahwa mental dengan spiritual itu batasannya jelas namun saling terkait. Saya kira itu. Berbeda ya. Iya, betul. Nah, tadi sudah kita bahas ya teman-teman terkait definisi mental dan spiritual itu dua hal yang berbeda namun beriringan. Nah, Bu, maka dari itu kira-kira penyebab apa saja yang menjadi faktor penyebab yang kuat sehingga orang itu bisa berada di mengalami gangguan mental dan juga spiritual?
Oke, baik. Kalau untuk dari sisi mana mereka biasanya faktor penyebabnya gitu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau dilihat dari sisi mental, maka salah satu faktor penyebabnya kita kembali pada unsur mental itu sendiri. Tadi disampaikan ada bio, psikososial, dan spiritual gitu ya. Kalau dilihat dari sisi bio, bisa jadi secara organ gitu ya, entah itu akibat trauma atau pada saat dia ada di rahim prosesnya kurang bagus gitu ya, sehingga di sana terjadi gangguan mental gitu ya. Kemudian kalau psiko berarti biasanya dia mengarah pada ini ya, bagaimana seseorang itu mengembangkan pola pikirnya. Contoh gampangnya adalah proses sehat sakit ya, persepsi kita tentang sehat sakit. Ada yang menyampaikan bahwa sakit itu adalah hukuman dari Tuhan. Kemudian ada yang menyampaikan bahwa sakit itu salah satu penggugur dosa. Makanya pada saat kita belajar keperawatan, konsep sehat sakit itu sangat harus ditanamkan yang benar yang seperti apa ya. Itu kalau dari sisi psiko. Kemudian sosial berarti cara kita berinteraksi. Circle kita, nah saya pinjem istilah kalian ya, circle itu istilah kalian sekali gitu ya, bahwa circle yang kita ikuti itu akan sangat berpengaruh pada bagaimana sehat tidaknya mental kita gitu ya. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang selalu positive thinking, tidak gampang ngejudge orang, kemudian saling menghargai, maka secara otomatis kita pun akan terinspirasi untuk menjadi seperti itu adik-adik. Ibaratnya kita kumpul dengan penjual minyak, kita minimal ketularan harumnya gitu ya, ketularan harumnya betul. Tapi kalau kemudian kita berkumpul dengan orang-orang yang dalam tanda kutip bermasalah, meskipun kita berlian adik-adik ya, meskipun kita berlian tapi biasanya kita masih dijudge ya minimal ya. Jadi kita dinilai sebagai orang yang sama dengan mereka gitu ya. Bio, psikososial, spiritual ya. Jadi secara ini spiritual ini juga masuk pada bagaimana dia menjalankan ibadahnya. Kalau dia muslim, saya kira kalau dia mampu dan mau melakukan sesuai dengan kaidah, jadi jangan suka menjadi muslim yang warisan. Paham ya maksud saya ya? Kalau muslim warisan itu ya kita lahir KTP pasti muslim. Cuma kalau kita ingin spiritual kita meningkat ya belajarlah sungguh-sungguh. Bahkan kadang kita miris gitu loh, kenyataan di luar sana yang KTP-nya sejak lahir sudah Islam, secara kehidupan kurang diimplementasikan. Siap, betul gitu ya. Nah, kalau kemudian yang terkait dengan kesehatan spiritual itu kan lebih terlihat pada saat dia sudah terlahir ya. Meskipun penanamannya ada pada saat tadi yang saya jelaskan di kesehatan mental, itu juga secara rohani juga tertanam. Misalkan ibu pada saat hamil itu sudah memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, itu kan ada ya di keyakinan kita ya. Nah, pada saat sudah lahir, ini baru kegiatan spiritualnya bisa kelihatan. Artinya dipengaruhi oleh faktor tumbuh kembang. Usia anak harusnya ya secara teori dan perkembangan harusnya dia dalam hal sholat kalau masih ada kesalahan atau masih kurang tepat masih bisa kita maklumi. Tapi kalau sudah balik kemudian atau seusia kita nih masih berani nih meninggalkan sholat, kan dalam tanda kutip berarti ya jangan salah kalau kemudian dalam bersikap dan perilaku kemudian kita tidak mencerminkan yang seharusnya gitu ya. Kemudian juga selain usia, adik juga pengaruh pada latar belakang pola asuh orang tua ya. Anak-anak yang biasanya dididik dengan sikap yang otoriternya tinggi gitu ya, bagaimana standar terlalu tinggi, kemudian anak diposisikan sebagai perpanjangan dari cita-cita orang tua yang belum tercapai, itu anak akan menjadi merasa dia bukan dirinya sendiri, betul. Sehingga kemudian spiritualitasnya menjadi terhambat kan. Belum percaya diri. Betul ya. Jadi akhirnya dia merasa bahwa saya ini produk apa sih sebenarnya gitu. Saya ini sebenarnya anaknya ibu atau bukan, atau nemu di sungai gitu ya. Jadi akhirnya denial atau ada percakapan dengan dirinya sendiri, siapa saya gitu ya. Kemudian saya ini sebenarnya apa sih untuk orang tua saya gitu ya. Jangankan melangkah keluar adik-adik, di dalam keluarganya sendiri dia merasa tidak diterima gitu ya. Akhirnya pasti akan berkembang ke situ juga ya. Kemudian ada faktor yang lain yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana dia selama ini berinteraksi dengan orang lain gitu ya, berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan alam, bisa tidak dia menghargai orang lain gitu ya. Kemudian dia pernah ada trauma yang terputus spiritualitasnya. Misalkan
begini, korban adik divorce ya, itu kemudian anak diposisikan pada kamu pilih siapa, pilih ayah atau pilih ibu, gitu kan. Akhirnya di mana-mana anak itu maunya ya kumpul semua, tapi pada kondisi tertentu tanpa penjelasan, pokoknya milih. Nah, itu juga akan membuat seseorang itu akhirnya banyak pertanyaan pada Tuhan yang tidak terjawab mungkin ya, karena belum ketemu orang-orang yang tepat untuk menjelaskan. Saya kira faktor-faktornya secara garis besar seperti itu ya. Jadi kalau secara spiritualitas bisa kita lihat perkembangannya setelah dia sudah keluar ya dari rahim, tapi kalau mental itu tertanamnya sejak benar-benar di masa konsepsi ya kalau kita bilang ya. Jadi sejak anak masih ada di kandungan dia faktornya sudah mulai berkembang. Gitu. Ya. Teman-teman, ternyata faktor dari kesehatan mental dan spiritual itu tidak hanya terbentuk saat si orang itu sudah lahir, tapi terbentuk saat orang itu sudah masih ada di dalam kandungan. Betul. Di sisi lain itu faktor penyebabnya juga meliputi usia, pola fase orang tua dan juga lingkungan sekitarnya. Betul. Seperti itu ya Kak Sini. Iya benar. Kalau kita sudah bahas faktor-faktornya, penyebabnya yang luas itu ya Kak ya. Habis itu kalau terjadi ke depannya itu gimana Bu dampaknya? Kalau kita punya faktor-faktor, untuk berkepanjangan itu bagaimana Bu? Oke, kalau dampak berkepanjangan tadi di awal sudah saya sampaikan ya, kalau yang gangguan pada mental, maka tadi jatuhnya pada kecemasan. Taruhlah kita contoh kecemasan. Kecemasan ini kalau tidak diatasi, maka penampilan individunya adalah menjadi orang yang sulit fokus, satu. Kemudian irritable gitu ya, gampang marah. Senggol bacok. Gitu ya. Jadi istilah betul. Nah, bulan Ramadan harusnya kan yang seperti itu dikendalikan. Masalahnya kadang kita itu ibadahnya bukan ibadah itu kan harusnya urusan hati dengan yang di atas kan. Betul, tapi kan selama ini yang ada adalah saya puasa, saya sholat, saya melakukan ini agar dilihat itu. Nah, itu juga paradigma yang menggeser akhirnya mental dan spiritual menjadi kurang seimbang ya. Jadi kalau itu bisa cemas, kalau pada yang gangguan spiritual adik-adik itu lebih menakutkan lagi. Seseorang kalau kehilangan tujuan hidup, pada akhirnya nanti bunyinya adalah untuk apa saya hidup? Larinya ke mental lagi nanti. Lah karena saya untuk apa saya hidup, enggak ada tujuannya ya mati aja ya. Betul, akhirnya bundir ya. Ya betul, bundir sukses gitu ya. Betul. Ya. Baik, ternyata menyeramkan sekali nggih Bu dampaknya. Iya, luar biasa. Nah, kalau itu dampak secara umum nih Kak ya. Karena kita mahasiswa. Nah, kita coba ulas nih Kak dampak yang ada di sekitar kita sebagai mahasiswa ya, apalagi kita mahasiswa juga yang dimana banyak sekali tugasnya Ibu. Terus apalagi di bulan Ramadan ini kita nahan makan, lapar, haus, terus menahan emosi juga kan ya Bu ya. Jadi pertimbangan kita itu antara mengejar akhirat dan juga mengejar deadline tugas itu. Iya, gimana Bu cara menyeimbangkan antara dunia dan akhirat kita ini Bu? Berasa curhat loh ini. Gitu ya, berasa curhat ya. Oke, jadi gini adik-adik ya, yang perlu kita sadari ya, ini fenomena yang ada di mahasiswa atau adik-adik yang selama ini saya lihat gitu ya, bahwa adik-adik itu sebenarnya berada di posisi yang sangat tidak menyenangkan itu, mau diakui atau tidak, sebenarnya lahir dari adik-adik sendiri yang kurang bisa memprioritaskan ya. Betul. Jadi adik-adik itu terbiasa begini, saatnya mengerjakan tugas pikirannya ke tempat lain gitu ya. Atau saat ibadah tugasku mengpiye. Nah, itu yang membuat kita akhirnya udah berantakan, nggak karu-karuan. Jadi saran saya biar adik-adik tidak terjebak pada yang seperti itu, satu, mahasiswa dimanapun banyak tugasnya ya. Apalagi kalau saat ini sudah bergeser adik-adik. Kalau dulu paradigmanya dosennya yang suruh dongeng di depan, ngomong bla 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 ya. Kalau sekarang kalau kita mengikuti aturannya adalah semuanya tersentral pada mahasiswa. Jadi memang harusnya sudah tidak zaman lagi dosen dongeng di depan. Saatnya mahasiswa browsing, mempertanggungjawabkan apa yang didapat. Betul. Jadi kalau dapat tugas hari ini mata kuliahnya ada 4-4-nya bikin tugas. Lihat deadline-nya. Setiap hari diusahakan dikerjakan, entah itu pendahuluannya dulu atau apanya dulu gitu ya. Jangan ditumpuk di belakang. Ayo jujur sama saya gitu ya. Jadi biasanya kan suka pakai sistem SKS. Sistem kebut semalam. Itu yang membuat akhirnya nanti waktunya presentasi mripate ngono ini. Enggak bisa terbuka ya. Jadi menurut saya sih untuk adik-adik untuk menyeimbangkan antara kesehatan mental dan spiritual di bulan Ramadan ini ya manajemen dirinya harus oke gitu ya, enggak hanya waktu tapi juga
manajemen stres yang ada di dalam diri kita, bahwa sampean tidak yang paling menderita kok, di luar sana itu juga sama, betul. Nek semester 4 itu harus bekerja luar biasa mengejar target gitu ya, nanti di akhir harus ke rumah sakit, di luar sana juga sama gitu ya. Jadi perlu introspeksi diri, perlu melihat. Merasa paling berat ya Bu. Iya. Kadang itu kan perasaan yang bikin kita heboh gitu ya, padahal paling sibuk. nah itu makanya, jadi hati-hati untuk mempersepsikan, kemudian karena persepsi itu nanti akan yang memunculkan sikap. Kalau kita bersikap salah, perilaku kita juga tidak bisa diterima. Saling berkaitan. Iya. Betul. Terus kita ini tentang mitos dan fakta nih Bu. Siap. Nah, Mitos dan Di bulan fakta. Ramadan nih Bu, orang kan berlomba-lomba untuk beribadah. Nah, ada mitos mengatakan bahwa antara mitos dan fakta ya Bu sebenarnya. Bila mana orang itu rutin beribadah, semua ibadah dilakukan di bulan Ramadan dengan dalih bahwa anggapan akan berlipat ganda. Nah, saat orang itu sudah alim ya Bu, sudah mengerjakan ibadah semuanya, apakah dia tuh bisa terhindar dari yang namanya gangguan mental dan spiritual? Nah, itu ini sebuah mitos atau fakta ya Bu? Oke, kalau bertanya tentang mitos atau fakta, kita kembali ke realitas ya adik-adik. Tadi di depan saya sudah nyepil sedikit ya, bahwa saat ini semakin banyak orang itu beribadahnya salah sasaran ya. Ibadah itu ranahnya ada di hati manusianya itu dengan yang di atas. Sedangkan sekarang ibadah mengarahnya lebih pada penilaian manusia. Nah, kalau arahnya ke penilaian manusia, maka menjadi mitos bahwa ibadah itu bisa membuat mental seseorang sehat. Tapi kalau ibadahnya itu benar tetap lillahi ta'ala, maka ya otomatis mental itu pun terjaga. Karena begini ya adik-adik, di ajaran kita ya, terutama mudah-mudahan kita punya persepsi yang sama gitu ya, bahwa kita semua diajarkan untuk berperilaku baik kan ya, dilarang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain. Nah, kalau kita yakin betul dan kita tahu bahwa yang mengawasi kita itu bukan si A, si B, tapi yang mengawasi langsung yang di atas, giliran tidak ada siapa-siapa pun, kita mau melakukan sesuatu yang salah kan terkendali gitu loh. Jadi tidak bisa divonis 100% fakta atau 100% mitos. Kita lihat dulu. Untuk pembawaan orangnya. Betul, ya ibadahnya itu tadi yang dikatakan spiritualnya tadi itu benar tegak ke atas atau melenceng ke kemana? Ya, kalau tegak ke atas, betul. Insya Allah kalau memang ke atas ya itu akan berdampak positif. Tapi kalau ke manusianya pergi ya sholatnya ganti. Teman-teman, ternyata perbincangan kita luar biasa sekali ya Bu. Tadi kita sudah membahas tentang definisi, kemudian faktor yang sangat lebar ya Kak ya. Tidak hanya satu saja faktornya. Iya, banyak sekali ternyata. Dampaknya juga lebar. Jangka panjang sangat membahayakan. Iya, Kemudian menakutkan kita juga sekali. sempat itu mendiskusikan terkait keluh kesah kita, Iya. keluh kesah kita sebagai mahasiswa di era bulan Ramadan ini antara mengejar dunia dan akhirat. Curhat sedikit tadi ya Bu. Nah, ya, terus kita juga menanyakan terkait mitos atau fakta bila mana orang itu sregep ibadah. Apakah dia sudah terjamin mental dan spiritualnya akan terjaga sangat aman? Nah, teman-teman, perbincangan kita dengan narasumber yang luar biasa ini tidak hanya kita lakukan pada saat ini. Seringkali kita sharing terbuka, yang dimana dosen-dosen di kampus kami ini terbuka untuk mengadakan sharing session bersama mahasiswanya. Jadi tidak hanya momen seperti ini, bisa saat kita pembelajaran. Nah, ini kira-kira kampusnya di mana nih Kak? Kampus mana sih yang bisa mengadakan misi-misi seperti itu? Kita ini ada di Akbar dan Stikes Bahrul Ulum di Jombang. Yuk menjadi bagian dari keluarga besar kami, join di SPMB tahun 2026. Ayo. Dari sharing-sharing yang kita sampaikan bersama oleh narasumber kita yang luar biasa ini, kita dapat simpulkan ya Kak, terkait bahwa mental dan spiritual itu dua hal yang berbeda namun beriringan. Kemudian faktor penyebabnya tidak hanya dari satu sisi, banyak sekali, mulai dari usia, pola asuh orang tua, dan juga faktor pergaulan atau lingkungan ya Bu. Kemudian untuk jangka panjang, dampak terburuknya itu juga sangat bahaya. Maka dari itu nih teman-teman, kita jangan sampai menyepelekan yang namanya kesehatan mental dan spiritual. Benar sekali. Terus kita juga tadi sudah membahas ya teman-teman terkait isu terkini di lingkungan kampus. Buat kita nih kaum muda, anak mahasiswa yang deadline tugasnya banyak, Stres. tolong ya jangan merasa paling sibuk, merasa paling sengsara ya Pak. Karena hakikatnya semua orang itu yang hidup pasti merasakan yang namanya sengsara. Iya, tidak hanya kalian saja, tidak hanya kita saja, semuanya. Tinggal bagaimana kita memanajemen waktunya. Nah, kita Ya, menyikapinya. jangan menggunakan sistem SKS. Apakah Sistem kebut semalam. Jangan ya teman-teman,
tidak boleh. Kita harus pintar-pintar manajemen waktu. Baik teman-teman, bincang santai kita kali ini sudah selesai, yang dimana tadi sudah dipaparkan oleh beliau Bu Erna yang sudah berkecimpung di dunia kesehatan mental yang luar biasa. Dan kita sebagai host pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perilaku dalam membimbing jalannya acara ngobrol santai kali ini. Dimaafin ya pemirsa. Sobat Aksi, Akbar dan Stikes Barul Ulum Insight. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.